Bergabung kembali di sesi kedua di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menyajikan data melalui ukuran-ukuran statistika. Salah satunya adalah ukuran pemusatan data. Nah, yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data itu adalah nilai sentralnya yang menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat atau mengelompok. Ukuran pemusatan data ini adalah nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan dan nilai tersebut menunjukkan pusat datanya. Jadi, kalau datanya disebarkan, kemudian dia nanti akan berkumpul atau berpusat di satu titik. Nah, itu disebut sebagai ukuran pemusatan data. Macam-macam ukuran pemusatan data itu ada rata-rata hitung, kemudian ada median, ada modus, ada rata-rata ukur, ada rata-rata harmonis, kemudian nanti ada kuartil, desil, dan persentil. Ini adalah beberapa rumus. Sebenarnya pasti Anda sudah pernah menggunakan juga waktu di SMA atau mungkin di kalkulus ya, di SMA ada di matematika. Rata-rata hitung itu diukur dengan menggunakan notasi X bar, jumlah semua data dibagi dengan N atau sigma XI dari I-nya mulai dari 1 sampai dengan N dibagi N. Kemudian kalau datanya dalam bentuk frekuensi, dikalikan dulu frekuensinya baru dibagi dengan jumlah total frekuensinya. Atau kalau datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di sini XI di sini beda. Kalau XI di sini nanti adalah nilai tengah, beda dengan di sini. Kalau di sini XI itu adalah nilai yang sebenarnya, kalau di sini adalah nilai tengah. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa baca di modul mata kuliah ini. Untuk rata-rata hitung dalam bentuk tabel karena jarang sekali digunakan sehingga tidak akan saya jelaskan secara detail di sini. Kemudian rata-rata hitung juga kalau dalam bentuk tabel frekuensi bisa dihitung menggunakan kode U. Nanti ini juga ada di modulnya. Kemudian rata-rata hitung tertimbang itu tidak berbeda jauh dengan yang dalam bentuk frekuensi. Nah, contohnya misalnya saya memiliki data mengenai skor TOEFL dari 20 orang staf pengajar, di mana ini adalah data-datanya, ada yang skor TOEFL-nya 467 sampai dengan ada yang 457. Ini ada 20 orang staf. Kemudian ketika manajemen membutuhkan lalu rata-rata skor TOEFL-nya berapa dari 20 orang staf, atau mungkin siapa yang paling tinggi skor TOEFL-nya, siapa yang paling rendah skor TOEFL-nya, atau siapa yang berada posisinya di tengah-tengah kemampuan skor TOEFL-nya dan lain sebagainya. Nah, itu perlu disajikan datanya. Jadi tidak dilaporkan dalam bentuk data mentah seperti ini karena nanti manajemen akan bingung. Ini hanya 20 data. Bayangkan kalau ada 100 staf, bagaimana kita menjelaskan rata-rata kemampuan bahasa Inggris misalnya. Staf di kita itu adalah sekian, tapi datanya disajikan dalam bentuk raw data seperti ini atau data mentah. Pasti akan kesulitan. Nah, untuk memudahkan hal itu, kita harus menghitung ukuran pemusatan datanya untuk menjual tadi rata-ratanya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, kemudian nanti ada nilai yang paling tingginya siapa, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghitung rata-rata ya tinggal dijumlahkan aja semua datanya yang tadi dibagi dengan banyaknya data. Ini pasti sudah sering Anda temui. Jadi, rata-rata kemampuan bahasa Inggris atau skor TOEFL bahasa Inggris dari 20 orang staf itu adalah 500,45. Ini cara menghitungnya bisa ya, karena sudah lulus aljabar dan kalkulus, jadi saya yakin Anda sudah bisa menghitungnya sendiri. Kemudian contoh lainnya, misalkan ada 3.000 orang pegawai, kemudian 800 orangnya upahnya 5.260, kemudian 1.000 orang upahnya 5.475, kemudian sisanya upahnya adalah 5.778 per bulan. Nah, tentukan upah rata-rata dari ketiga pegawai itu. Ini adalah tertimbang, jadi ada bobotnya yang upahnya 5.260 itu ada 800 orang. Ini disebut sebagai bobotnya atau juga tidak akan berbeda jauh dengan W. W itu ada weight. Kemudian ada juga yang ditulis dalam bentuk frekuensi atau F. Tadi ada kan FI kali XI dan lain-lain. Kemudian kita cari rata-ratanya dengan mengalihkan bobotnya. Bobotnya itu tadi 800 orang, upahnya 5.260. Kemudian 1.000 orang, upahnya 5.474.
Kemudian 1.200 orang upahnya 5.778. Ini adalah totalnya 800 tambah 1.000, sisanya yang 1.200 ini adalah 3.000 dikurangi dengan 800 dikurangi dengan 1.000. Jadi hasilnya adalah 1.200. Hasilnya adalah rata-rata upah ke 3.000 pegawai itu adalah Rp5.538,87. Nah, selanjutnya median ini menyatakan nilai tengahnya. Jadi selain kita menggunakan rata-rata, kita bisa menunjukkan pusatnya itu di nilai tengahnya. Median juga pasti sudah pernah Anda temui di SMA. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih detail lagi. Untuk data yang ganjil kita bisa gunakan median sama dengan data ke N ditambah dengan setengah. N plus 1 dibagi 2, kemudian data ke N per 2 ditambah dengan data ke N plus 2 dibagi 2 itu jika datanya banyaknya adalah genap. Ini yang bisa digunakan ketika datanya dalam bentuk tabel frekuensi. Lebih jelasnya Anda bisa baca di modul. Ini tidak akan saya jelaskan secara detail karena memang jarang sekali diaplikasikan. Jadi untuk lebih mengetahuinya Anda bisa baca di modul yang sudah saya sediakan. Nah, caranya Anda pastikan dulu datanya diurutkan dari nilai terkecil ke nilai tertinggi. Misalnya tadi nilai terkecilnya adalah 402, kemudian nilainya adalah 100, kemudian cari mediannya ada di mana. Ingat ini ada 20 orang staf pegawai sehingga datanya adalah genap, sehingga cari data ke N per 2, data ke 20 per 2, kemudian ditambah dengan data ke 20 plus 2 dibagi 2, jadi data ke 10 ditambah dengan data ke 11 dibagi 2, itu adalah mediannya. Jadi datanya berada, mediannya itu posisinya di data ke 10, di antara data ke 10 dan data ke 11, yaitu 489. Nah, ini ada mediannya ada di sini. Mediannya. Nilainya adalah 489,5. Artinya 50% dari 20 orang atau 10 orang staf pegawai skor TOEFL-nya berada lebih kecil dari 489,5 atau 10 orang lainnya nilai skor TOEFL-nya lebih besar dari 489,5. Ingat median itu adalah nilai tengah, jadi posisinya sebelah kiri 50%, sebelah kanan 50%. Jadi itu adalah artinya dari sebuah median. Kemudian modus. Modus adalah item yang memiliki frekuensi tertinggi atau yang paling sering muncul. Nah, kalau yang di bawah ini adalah formula yang digunakan ketika data yang Anda miliki itu adalah data tabel distribusi frekuensi. Sekali lagi, Anda bisa baca di modul yang sudah saya sediakan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul. Tadi Anda cari mana yang paling sering muncul. Ternyata ada nilai 482 sehingga ada 2 orang staf yang memiliki skor TOEFL yang sama. Jadi hasilnya adalah modusnya adalah 480. Sehingga kesimpulan dari modus itu kebanyakan, walaupun di sini sebenarnya hanya 2 orang. 20 orang staf itu memiliki skor TOEFL 480 atau bisa menggunakan kata lain yang mayoritas. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan dari ukuran pemusatan data di rata-rata hitung. Kalau kita gunakan rata-rata hitung, kelebihannya ya sudah jelas kita mempertimbangkan semua nilai karena semua nilai itu kita tambahkan kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Kemudian dapat menggambarkan min populasinya, pusatnya sudah jelas ada di mana posisinya. Kemudian variasinya paling stabil. Kemudian cocok untuk data yang homogen. Jadi jangan sampai menggunakan rata-rata hitung untuk mengukur pusat datanya, tetapi ada nilai ekstrimnya sehingga nanti akan berubah. Jadi misalnya saya di satu kelas itu ada sebenarnya rata-rata mahasiswanya itu kebanyakannya mayoritasnya itu memiliki nilainya hanya 60-70, tapi ternyata ada 1-2 orang yang nilai skornya 100. Kemudian saya tambahkan cari rata-ratanya, tapi ternyata rata-ratanya berubah menjadi 80. Nah, itu sangat sensitif sekali terhadap nilai ekstrim kalau kita menggunakan rata-rata hitung di data yang tidak homogen atau maksud homogen ini bukan konstan, tapi datanya itu ada nilai ekstrimnya. Kemudian itu adalah kekurangannya. Untuk median
Median itu tidak peka atau tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, jelas. Karena dia hanya melihat nilai tengahnya saja. Kemudian cocok untuk data heterogen ya karena tadi kita melihat nilai titik tengahnya saja. Kekurangannya tidak mempertimbangkan semua nilai jelas, kemudian kurang dapat menggambarkan pusat populasinya. Karena mungkin tadi sama seperti contoh yang awal. 20 orang staf hanya 2 orang yang 480, tapi disimpulkannya mayoritasnya. Nah, itu kurang tepat untuk digunakan. Kemudian modus. Maksud saya median ya, 50%-nya 489. Kemudian modus tidak peka atau tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, cocok untuk data homogen ataupun heterogen. Kalau modus kan lihatnya yang paling sering aja mayoritas. Nah, kurangnya ini sama seperti median, jadi modus itu bisa lebih dari satu, bisa. Kalau tadi kebetulan hanya satu ada 480, tapi mungkin saja nanti Anda temui yang nilai modusnya lebih dari satu. Nah, itu kurang menggambarkan pusatnya sehingga kekurangan dari modus itu letaknya ada di sana. Nah, ini ada hubungan antara rata-rata hitung, median, dan modus. Jadi, selisih antara rata-rata hitung dan modus itu nilainya akan sama dengan 3 kalinya selisih rata-rata dengan mediannya. Kemudian ada rata-rata ukur. Rata-rata ukur ini digunakan untuk menghitung rata-rata tingkat perubahan, jadi rate of change-nya. Bisa digunakan salah satu dari 3 ini. Contohnya adalah seperti ini. Berikut adalah data jumlah penabung di sebuah bank. Misalnya dari tahun 1980 sampai dengan 1981, di 80 itu ada 1000 penabung, kemudian di 81 ada 2000, di 82 ada 20.000. Jadi ingat rate of change-nya. Jadi bukan 1000 tambah 2000 tambah 20.000 dibagi dengan 3, bukan seperti itu. Tapi perubahannya. Jadi rate of change-nya di sini ke sini perubahannya berapa? 2 kali. Kemudian 81 ke 82 perubahannya 10 kali. Nah, ini data yang kita gunakannya. Nah, di sini kita akan menggunakan formula G sama dengan akar pangkat N dari X1 dikali X2. Datanya ada 2. Sehingga nanti dikalinya adalah akar pangkat 2 dari 2 dikali 10. Ini adalah rate of change-nya. Hasilnya adalah 4,47. Jadi rasio pertambahan penabung pada bank itu 4,47 atau 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 kalinya per tahun. Kemudian ini rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis itu digunakan untuk data dalam bentuk pecahan atau bilangan desimal. Contohnya seperti ini. 1/3, 2/5, 3/7, dan 4/9. Cari rata-ratanya, tinggal dibalik. Jadi banyaknya data dibagi dengan 3, 5/2, 7/3, 9/4, dan 0,397. Hasilnya adalah 0,397. Kemudian ada nilai kuartil. Nilai kuartil itu adalah nilai yang membagi nilai observasi suatu data yang telah diurutkan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi menjadi 4 bagian. Jadi nanti proporsinya atau persentasenya ini adalah 25%, kemudian yang ini 25%, yang ini 25%, kemudian yang ini 25%. Nah, lihat kuartil 1 itu sama dengan median. Ini sama dengan median. Jadi ingat kuartil 1 itu nilai di kirinya 25%, ke kanannya 75%. Kemudian kuartil 2 sama median, di sini 50%, kanannya 50%. Kemudian kuartil 3 di sini kiri 75%, di kanan 25%. Nah, ini adalah formula atau rumus yang bisa digunakan ketika datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita bahas lagi contoh yang tadi. Dari 20 orang staf yang skor TOEFL tadi, kita cari nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, di sini diperoleh bahwa nilai kuartil 1 itu adalah data kelima, yaitu nilainya 457. Artinya, tadi kan sudah saya sebutkan 25%. 25% dari 20 orang itu adalah 5 orang. 5 orang staf memiliki skor TOEFL lebih kecil dari 457 atau 15 orang memiliki skor TOEFL lebih dari
457. Kemudian kuartil 2 itu adalah data ke-10, 489. Tadi saya sebutkan di sini 50%, yang ke sini 50%. Artinya ada 10 orang yang skor tukulnya lebih kecil dari 489 atau 10 orang lainnya skor tukulnya lebih besar dari 489. Kemudian kuartil ketiga di sini 75% sampai ujung ya. Kemudian ke sininya 25%. Artinya 15 orang skor tukulnya lebih kecil dari 525 dan 5 orangnya skor tukulnya lebih kecil dari maksud saya lebih besar dari 525. Nah, kalau desil itu membagi 10, jadi nanti proporsinya kalau tadi kuartil itu 25%, di sini berarti 10%. 10%. 10% dan seterusnya. Jadi desil 1 nanti ada 20 di 10% dari 20 berapa? 2 orang. 2 orang skor tukulnya kurang dari D1, kemudian sisanya lebih besar dari D1 dan seperti itu interpretasinya. Nah, seperti ini. Misalnya lihat di desil ke-7. Nilainya 523 di sini. Berarti 70% dari 20 orang itu skor TOEFL-nya lebih kecil dari 523 atau 30%-nya memiliki skor TOEFL lebih besar dari 523. Kemudian untuk persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Jadi nanti proporsinya 1%, 1%, 1%, dan seterusnya. Nah, itu adalah ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu menunjukkan di mana pusatnya. Kita bisa menggunakan rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Tergantung datanya cocoknya di mana. Jadi jangan sampai datanya heterogen tapi kita menggunakannya rata-rata hitung. Kemudian ada nilai ekstrimnya tapi kita gunakan rata-rata hitung. Nanti tidak bisa menggambarkan pusatnya. Nah, untuk materi selanjutnya kita bahas di video berikutnya.